Jadi intinya kita mengambil pelajaran tadi itu bahwa Kanjeng Nabi harus didahulukan gitu. Dalam posisi dia bahagia, dalam posisi dia suka duka, betul, itu kan kita bahagiakan. Betul. Nah, boleh jadi ini ya, boleh jadi ada sesuatu yang bisa kita tarik seperti itu ya. Orang tua dulu kayaknya arif itu. Arif sekali sepertinya itu. Dia mungkin tidak menyampaikan, nanti toh ada sesuatu yang bisa diketahui begitu. Itu saya menduga. Nah, kalau misalkan dalam posisi tadi itu Hamzah di perang Uhud di bulan Muharram. Allah wasallam. Kalau boleh jadi itu ada juga itu benang merahnya yang disampaikan teman kami itu. Betul. Nah, itu dia. Jadi kita bisa merasakan pertama bagian Nabi wajib diutamakan dalam keadaan apapun, sukacita, bahagia, duka cita. Saya kadang mencontohkan begini. Suatu saat ada tetangga rumah bersebelahan ini, yang satu syukuran pernikahan, dan dia syukuran pernikahan. Tiba-tiba rumah sebelahnya kena musibah, kepala keluarganya meninggal dunia. Tetangga bersebelahan, yang satu acara pernikahan, yang di sini meninggal dunia. Kira-kira gimana tuh suasana pernikahan? Bagi setengah ya, setengah-setengah. Apa tuh? Siangnya happy, malamnya sedih. Wah ya, yang terjadi justru seperti hiburan itu kemudian dikurangi, bahkan semua ikut berbelasungkawa. Tetap ada syukuran, dan pada saat yang sama ada yang bersedih. Nah, ini keseharian kita. Apalagi sekiranya misalnya yang bersedih, yang berduka itu adalah yang kita dahulukan. Misalnya orang tua kita, kita hajat, tiba-tiba nih orang tua kita, misalnya walinya dzubillah, ya ini sebagai contoh, saya tidak berharap demikian saudara, misalnya masuk rumah sakit, rasanya mungkin kita akan udah syukuran nanti lagi, kita sekarang merawat dulu, mengurus dulu, kayaknya begitu. Kita dahulukan yang mesti didahulukan gitu. Nah, di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang bahkan sebelum kejadiannya, sebelum terjadi peristiwa itu, baginda Nabi SAW sudah mengisyaratkannya, dan beliau juga sudah berduka tentangnya bahkan sebelum peristiwanya terjadi. Nah, ini yang bisa kita bincangkan lebih jauh sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh, bagaimana baginda Nabi kemudian titip berkaitan dengan sebuah peristiwa yang kelak dalam sejarah disebut dengan peristiwa hari ke-10 di bulan Muharram. 10 itu dalam bahasa Arab Asyura begitu. Peristiwanya dalam sejarah dikenal dengan peristiwa Asyura. Ke dalam lisan Jawa huruf ainnya hilang, sehingga bulan Muharram itu dikenal dengan bulan Suro. Itu malam 1 Suro. Mencekam. Kenapa tuh mencekam? Ini pengaruh tontonan kali ya, pengaruh tontonan. Sekarang kita kembali ke tuntunan. Nah, pada peristiwa 10 bulan Muharram itu ada sekelompok keluarga Rasulullah SAW, kafilah kecil yang berniat untuk mengingatkan umat, mengingatkan penguasa yang telah melampaui batas karena berbuat sewenang-wenang, karena tidak mencerminkan pengamalan agama yang benar dan sebagainya. Beliau mengingatkan. Tetapi peringatan beliau ini dibalas dan dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai oposisi. Jadi kalau ada yang mengingatkan itu langsung, wah ini oposisi gitu. Ada yang mengingatkan itu, wah ini tidak mendukung, begitu ya. Kira-kira ada kesesuaian tidak dengan sekarang? Ada beliau itu mengingatkan, dianggapnya wah ini mau menggulingkan. Dan ada satu hal lagi, keluarga Nabi ini SAW, akhlak beliau ini adalah akhlak yang paling utama.
ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Jadi manusia itu tertarik pada kebaikan. Maksudnya begini, walaupun media milik penguasa menyampaikan tentang A ini begini begitu, berbagai hoaks, fitnah, dusta menyebar misalnya. Tapi kalau A ini dia berbuat baik, akhlaknya indah, yang melihat juga enggak itu fitnah hoaks itu, ini orangnya akhlaknya baik kok, itu menjawab seluruh fitnah itu. Nah, waktu itu kafilah keluarga Rasulullah ini di zaman itu dipimpin oleh satu di antara cucu baginda Nabi, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi afdalut tahiyyat wa taslim. Akhlak yang indah, dan penguasa ini khawatir orang itu akan kepincut, kalau istilah kita, tertarik pada akhlak yang indah. Ini yang mereka khawatirkan. Mungkin yang bergerak mengingatkan 70-100 orang. Tapi kalau 100 orang ini akhlaknya baik semua, indah semua, tidak lama dari 100 itu akan jadi 1000. Dari 1000 itu akan jadi 10.000. Ini yang mengkhawatirkan bagi para penguasa. Mereka yang menganggap bahwa itu sebagai bagian dari kudeta dalam tanda kutip. Dalam tanda petik. Akhirnya ditahanlah perjalanan kafilah ini, digerakkan, diarahkan ke satu tempat padang pasir, sebuah tempat yang bernama Karbala di Irak sekarang ini. Nah, di tempat itu sejak awal-awal bulan Muharram itu, masuki 1 Muharram dan sebagainya, kafilah keluarga Rasulullah SAW ini mengalami perjalanan yang sangat berat. Oke. Ya, saya potong dulu. Tentu, silakan. Saya itu bertanya-tanya itu Kiai. Ya. Cucu Nabi itu kan ada 2 Kiai. Betul. Ada beberapa, ya. Nah, Karbala, tapi seolah-olah yang disorot itu Husain ya Kiai. Di Karbala itu Husain gitu. Benar. Nah, itu kenapa Kiai? Baik, terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Cucu baginda Nabi SAW yang laki-laki Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada juga yang perempuan. Misalnya Sayyidatina Zainab, Siti Zainab, Siti Ummu Kulthum, itu cucu Nabi SAW. Mengapa dalam peristiwa Muharram ini Sayyidina Husain? Karena beliau dalam peristiwa Karbala ini terjadi berhadapan 2 pasukan yang tidak seimbang, yang pada akhirnya pada 10 bulan Muharram Sayyidina Husain gugur, syahid di bulan Muharram. Adapun Sayyidina Hasan, kakak Sayyidina Husain, beliau syahid di Madinah sebelum Sayyidina Husain. Gugurnya di Madinah pada berapa mungkin hitungan sejarahnya saya mesti lihat lagi, apakah 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun sebelum peristiwa Karbala. Tetapi kalau disimpulkan peristiwa 10 Muharram ini, dia menjadi apa disebutnya ya, akumulasi, menjadi titik didih dari berbagai peristiwa yang terjadi pada keluarga Rasulullah SAW sebelumnya, termasuk misalnya syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan syahidnya Sayyidina Hasan. Jadi dia satu apa ya, kayak puncak, satu kesatuan. Ini puncaknya, akumulasinya pada setelah sekian lama gitu. Benar. Sebenarnya dalam tradisi kita pun cucu Kanjeng Nabi sudah banyak dikenal juga ya. Dalam teman-teman kita yang sering mendawamkan li khamsatun itu bukan hanya di itu kan. Benar. Hanya ini yang perlu kita, atau minimal saya pegang ya. Pertama, kita harus mendahulukan Nabi suka dan duka. Kemudian ternyata dalam pandangan sejarah yang Yai sampaikan itu, bahwa tidak sedikit pun untuk merebut kekuasaan yang Imam Husain itu kan ya, hanya untuk menunjukkan bahwa inilah jalan yang terbaik dengan menunjukkan berbagai akhlak. Benar. Nah gitu. Nah sepertinya boleh jadi ya, karena tadi itu dikatakan bahwa kita adalah hamba kebaikan, begitu ya. Yang perlu kita
garis bawahi, boleh jadi kita sebenarnya harus mencoba ya kalau misalkan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, kita yang terpenting adalah mendahulukan, meneladani seperti itu, tanpa ada untuk unsur-unsur menginginkan begitu, ditarik ke kitanya. Benar, tentu karena bagi para teladan agung sebetulnya bukan tentang kekuasaan sama sekali tidak, tapi tentang kecintaan pada sesama umat manusia, nilai-nilai agama, kebaikan, perdamaian. Itu tujuannya dalam bahasa Sayyidina Husain, li islahi fi ummati jaddi, untuk memperbaiki, memaslahatkan umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah terakumulasi, panjang sekali. Kayak mungkin analoginya begini, barangkali ada satu pendiri perusahaan, ini analogi aja, yang baina samai wa sumur. Tapi kemudian setelah yang mendirikannya berpulang, lalu perusahaannya kurang baik nih dikelola, banyak hal terjadi, banyak masalah dan seterusnya. Nah, lalu ada yang saya ingin perbaiki nih, gitu kurang lebih keadaan. Untuk siapa? Kemaslahatan kita bersama, para karyawan semua, gitu kurang lebih. Tapi ketika memperbaiki oleh yang ada di pucuk pimpinan itu, ini kayaknya niatnya mau rebut nih. Nah, kurang lebih begitu. Ini pelajaran yang menarik ini. Masya Allah ini. Karena ternyata kita tidak bermaksud untuk merebut kekuasaan dan sebagainya ya. Dalam kehidupan pun mungkin di keluarga, di masyarakat bukan harus seperti itu juga ya, tanpa ada unsur-unsur tanpa ada kesalahpahaman. Betul. Itu menarik ya.